Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita sekalian. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada majelis, juga jemaat, juga Pak John Chandra dan semua yang sudah memberikan kesempatan mengundang pelayanan kami dan saya hadir di tempat ini. Saya Vidi, tadi sudah diperkenalkan dari pelayanan Desa Terpadu Pesat. 23 tahun yang lalu saya dipanggil oleh Tuhan dalam panggilan untuk melayani full time. Saya menyerahkan diri dan puji Tuhan oleh anugerahnya sampai pada saat ini masih terus melayani bersama-sama dengan Pesat, masih tetap terus mengerjakan panggilannya, masih tetap terus berapi-api dan bersemangat seperti semangat waktu saya masuk dulu. Saya belajar sebelumnya, saya sebagai mahasiswa 23 tahun yang lalu. Kemudian oleh anugerah Tuhan saya terus dengan Pesat dan bersyukur api dan semangat yang sama 23 tahun yang lalu masih sama sampai saat ini. Masih terus berkobar-kobar, masih tetap terus melayani Tuhan. Jalan kaki berhari-hari, mau naik motor 5-6 jam, bukan jalan mulus tetapi tidak ada bentuk jalannya Bapak Ibu, kita yang buat jalannya, bisa terbayang maksud saya. Ataupun di tengah kami naik perahu dan kiri kanan ombak yang besar, yaitu pelayanan Pesat. Kami datang ke desa-desa, ke pedalaman, ke suku-suku terabaikan, di mana belum ada misi pendidikan di sana, belum ada pemuritan di sana, belum ada penjangkauan kepada suku-suku, kepada masyarakat pedalaman. Yayasan Pesat khususnya terpanggil sebagai pelayanan Kristen interdenominasi untuk kami pergi. Ada banyak yang berteriak di sana. Ada banyak yang memanggil-manggil untuk tolong kami. Seperti pada waktu peristiwa Paulus yang dipanggil oleh orang-orang Makedonia. Mari datang dan tolong kami. Oleh karena itu Pesat juga terpanggil untuk pergi, untuk menyelamatkan, untuk menjalankan misi agung. Supaya semua bangsa, semua orang dengar Injil. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saya siang hari ini sangat bersyukur dan sesuai dengan tema yang diberikan adalah Better Sacrifice. Tema yang tidak umum, tema yang kadang-kadang tidak disukai, tema yang mungkin sebagian orang akan menghindari mendengar kata pengorbanan itu. Apakah setuju? Atau khusus untuk Bapak Ibu di gereja ini sudah biasa. Ini makanan kami hari-hari. Ini sudah sering kita dengarkan. Atau ada di mana posisinya? Saya berharap, saya percaya sebagaimana gereja Tuhan yang terus bertumbuh, tentu saja pengorbanan itu adalah hal yang selalu kita alami dan kita rasakan. Sebagaimana Yesus Kristus turun ke dunia pun dengan misi penyelamatan. Misi supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Ada korban tentu saja. Ada rasa sakit tentu saja. Ada harga yang harus dibayar tentu saja. Oleh karena itu Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Bapak Ibu, Better Sacrifice juga mengajarkan saya khusus dengan pelayanan kami di Pesat. Itu membuat ada satu statement yang saya selalu ingat-ingat adalah jangan sampai lupa. Kata ini jangan sampai lupa, mungkin sederhana. Jadi Bapak Ibu dulu saya juga sudah pelayanan kemana-mana, ke pedalaman. Satu kali Yayasan Pesat meminta saya untuk berkantor di Jakarta, di Kelapa Gading. Pesat kami ada hanya sebagai kantor operasional saja untuk komunikasi dan networking ke sponsor dan donatur. Pada waktu saya datang ke Jakarta saya bergumul karena saya ini orang lapangan, saya ini orang yang akan energinya itu tidak akan habis kalau ada di lapangan begitu ya. Tapi kalau misalnya datang ke ruangan 3x4 begitu,
angkat kepala sudah tembok sudah tembok seperti itu, kayak rasanya gimana gitu. Karena saya adalah orang yang selalu ingin langsung bertemu dengan anak-anak, dengan bapak-bapak, ibu-ibu, pelayanan seperti itu. Tapi waktu itu pun saya datang ke Metropolitan katanya, saya bukan orang Jakarta, saya tidak tahu Jakarta. Tapi pada waktu itu ada satu kalimat yang tadi saya bilang, jangan sampai lupa. Jakarta mungkin bisa saja ya, saya mungkin kalau jalan kemana tidak lagi jalan berkilo-kilometer seperti yang tadi saya bilang. Saya tidak lagi mungkin sampai berhari-hari menghadap ada di alam terbuka begitu ya. Tapi pesan jangan sampai lupa itu artinya oke, saya ini panggilannya adalah hamba Tuhan desa. Oke, saya ini adalah pelayan di mana saya harus terus mendengung-dengungkan. Harus ingat-ingat terus, jangan sampai lupa. Sehingga memang kadang-kadang dalam pelayanan di Jakarta pun saya masih menyempatkan diri untuk memang sengaja ya saya naik bis, ya saya naik kendaraan umum. Artinya apa? Bagi saya sendiri itu sebagai reminder. Saya tahu kadang-kadang kita kalau ada di zona yang nyaman, situasi yang sudah mungkin lebih enak dari sebelumnya, kita bisa saja lupa. Siapapun pasti bisa lupa. Tapi saya sendiri mendisiplin diri saya, membuat saya supaya jangan sampai lupa dari mana saya, siapa saya, bagaimana pelayanan. Itu yang saya lakukan. Ada beberapa hal yang tetap terus saya pegang teguh. Nah Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini cukup juga memberikan pesan utamanya kepada saya dulu soal better sacrifice. Jadi mungkin bisa tampilkan slide-nya, ada pertanyaan refleksi buat kita pagi ini Bapak Ibu. Apakah dalam 3 bulan terakhir ini saya sudah hidup untuk orang lain? Lagi sekali, apakah dalam 3 bulan saja, mungkin kalau 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun terlalu jauh, tapi 3 bulan atau 3 bulan kurang, di waktu-waktu ini sudahkah hidup kita berguna untuk orang lain? Kadang-kadang kita menjadi lupa, mungkin juga karena kita terlalu sibuk pelayanan, akhirnya kita lupa, kita harus memberi diri untuk orang lain. Menghabiskan semua yang kita punya ini untuk orang lain. Supaya orang lain diberkati, supaya orang lain bertumbuh, supaya orang lain makin kenal Tuhan, supaya orang lain makin tahu siapa Yesus. Harusnya itu yang ada dalam hidup kita. Apakah di 3 bulan terakhir ini kita masih menyempatkan diri dengan orang-orang yang butuh waktu untuk kita sharing? Atau teman-teman satu gereja, satu pelayanan, mereka sudah kesulitan, mereka berat sekali mengalami masa-masa sulit yang Tuhan izinkan. Apakah kita memberi waktu kepada mereka untuk mendengar saja, untuk menguatkan iman mereka? Atau apa yang kita punya, harta, benda, milik. Saya suatu kali pernah ada satu sekolah datang ke tempat kami di Yayasan Pesat di Salatiga. Anak-anak ini adalah anak-anak Global Study ya, Global Jaya School di Bintaro. Ya kita bisa tahu anak-anak yang seperti apa yang datang di tempat kami. Kemudian mereka bilang, oh orang tua kami nanti mau beli PS berapa, segala macam PS berapa saya nggak tahu juga. Tapi paling tidak mereka bermimpi untuk beli yang macam-macam. Tapi pada waktu mereka lihat pelayanan, lihat anak-anak, ada begitu anak-anak yang bahkan tidak punya sepatu, yang kadang-kadang juga baju mereka juga, ya itu aja, ya seperti itu. Kemudian ada satu anak bilang begini, Bu, nanti saya pulang ke Jakarta, saya nggak jadi deh beli itu. Saya nggak jadi deh beli PS berapa itu, PS5, PS7 berapa, saya nggak jadi. Saya rasa dia menemukan Kristus. Dia menemukan hati Yesus, di mana memang seharusnya memberi itu adalah bagian daripada tugas kita. Memberi itu sakit, betul, karena harusnya itu untuk kesenangan saya. Harusnya itu untuk saya punya supaya saya makin enak, makin enjoy, menikmati. Itu hasil upaya saya, kerja keras saya. Tapi Tuhan bilang no, selama di dunia ini Tuhan mulai ngajarin kita untuk memberi. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengerjakan itu. Bapak Ibu, 3 bulan terakhir ini, sudahkah kita memberi apa yang kita punya? Mungkinkah itu uang? Mungkinkah itu waktu? Mungkinkah itu kesempatan? Mungkinkah itu apa? Saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu yang paling tahu. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Bagi siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Kadang-kadang ada hal di mana kita harusnya memberi tapi kita tahan-tahan.
beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga datang ke tempat kami di rumah, kemudian mereka bilang kami perlu uang dan sebagainya. Saya lihat, wah kondisinya kok mulai menipis seperti itu ya, aduh. Tapi waktu itu suami bilang ya udah enggak apa-apa kita kasih. Pikirannya bulan depan mau ngapain atau minggu depan mau ngapain, 2 minggu depan masih ada enggak uangnya, ya sudah enggak ada Bapak Ibu, sudah enggak ada. Tapi kuat sekali Tuhan bilang waktu itu kasih, beri. Nah Bapak Ibu, tapi ya tentu saja jangan juga kita, ya udah pokoknya semua dikasih besok gak ada makanan. Bukan seperti itu, tapi saya kira kita clear dengan pesan yang pasti Tuhan akan taruh di hati kita. Kalau memang kita harus memberi, kita memberi. Nah, Bapak Ibu, jadi 3 bulan terakhir ini, sudahkah kita juga melakukan pelayanan kepada sesama kita? Nah tema firman Tuhan pada siang hari ini itu ada terambil di dalam Roma pasal 14 ya Bapak Ibu. Kita akan lihat dulu, nanti kita akan ke pasal ayat 7 yang menjadi topik pembahasan. Tapi paling tidak Roma 14 ini adalah konteksnya yang terjadi sehingga muncul ayat 7. Begitu, Roma pasal 14 ayat 7. Nah Roma pasal 14 ini sendiri sebenarnya berbicara tentang bagaimana jemaat di Roma itu ada orang Yahudi dan ada orang Yunani di sana. Kemudian yang menjadi pelayanannya Paulus, yang menjadi hal yang diperdebatkan di situ yaitu adanya perbedaan latar belakang kehidupan orang Yahudi dan orang Yunani, dan kemudian itu berpengaruh kepada persekutuan. Ada yang bilang masalah-masalah soal memberi, soal makan, kalau kita baca ayatnya ada yang bilang ngurusin makan aja itu diurusin, hal-hal yang remeh-temeh seperti itu, hal memberi, hal berpuasa, hal segala macamnya itu diatur. Tapi bagi yang lain itu enggak perlu, itu tuh urusan yang enggak perlu. Tapi bagi yang lain, dan ini menjadi masalah karena Bapak Ibu kita hidup berjemaat mungkin bisa tahu ya, ada satu bilang A, satu bilang B, bagaimana mempersatukan, ya itu tuh enggak mudah begitu. Nah ini yang menjadi kondisi situasi waktu itu. Nah makanya jika perbedaan hidup praktis ini tidak dikelola dengan baik, tentu saja ini menjadi masalah. Oleh karena itu akan menyebabkan retaknya persekutuan. Oleh karenanya Paulus pada waktu itu dia berusaha sebisanya dia, kemudian supaya tetap memelihara persekutuan yang ada di sana, di Roma pada waktu itu. Nah Bapak Ibu kita lihat di situ, nanti kita akan lihat ayat 7, tapi slide berikut menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap orang percaya adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya menjadi milik Tuhan. Nah persoalan di Roma pasal 14 semuanya tuh mau diikuti kehendaknya, diikuti kemauannya, harus dengar saya, harus dengar, bukan dengar yang ini. Pokoknya sesuatu di mana kondisi menjadi sulit karena semua ingin didengar. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu di bagian ayat ini Paulus mencoba untuk berbicara kepada mereka supaya sesungguhnya memperingatkan mereka lagi bahwa semua orang percaya yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan harusnya menjadi milik Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mati menjadi milik Tuhan, hidup menjadi milik Tuhan. Dan tidak ada lagi keegoisan, tidak ada lagi kemauan diri sendiri yang harus dipertahankan. Melepaskan hak, kalau itu memang harus dilakukan, jangan dipertahankan. Karena yang paling utama adalah persekutuan yang tetap terus berjalan dengan baik. Nah ini yang diminta oleh Paulus, menyerahkan seluruh hidup kita dalam tuntunan Tuhan dan senantiasa memuliakan Dia. Lebih utama itu memuliakan Tuhan daripada tadi soal makan-memakan, soal hari raya dan sebagainya yang itu sampai kapanpun tidak akan ketemu dalam perdebatan tentu saja. Nah Bapak Ibu, ini konsep atau bagian daripada latar belakang di Roma pasal 17. Nah kita lihat sebenarnya bagaimana sih konsep daripada slide berikut soal pengorbanan itu sendiri. Tadi saya bilang di awal seberapa besar dari kita yang hari-hari ini sudah melihat sekeliling, melihat siapa yang perlu dibantu, perlu ditolong. Tapi sesungguhnya keseluruhan Alkitab ini bicara soal satu aja temanya, penyelamatan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru temanya sama, yaitu penyelamatan. Penyelamatan itu
harus ada yang berkorban, tentu saja harus ada yang dikorbankan. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, saya akan cepat saja, ada banyak yang bicara soal pengorbanan, ada korban bakaran, kemudian ada korban sajian. Di imamat banyak sekali mengajarin soal itu. Ada korban keselamatan, bisa lanjut, ada korban penghapus dosa, dan juga ada korban penebus salah. Nah yang bagian perjanjian lama ini adalah pada waktu setiap kali orang Israel melakukan dosa dan pelanggaran, kemudian ada imam yang akan berdiri atas nama umatnya, kemudian minta pengampunan di hadapan Tuhan dengan ada yang membawa hewan, ada yang membawa binatang, ada yang membawa apa saja mereka punya. Jadi ini prosesnya adalah setiap kali melakukan dosa bawa korban persembahan, diampuni, selesai. Setelah itu berbuat dosa lagi, bawa korban, bawa persembahan, diampuni, selesai. Seperti itu pergerakan di dalam perjanjian lama. Nah oleh karena itu apakah akan tetap terus seperti itu? Nah Bapak Ibu, kita lihat di dalam ada peringatan yang cukup signifikan yang disampaikan oleh Yesaya pasal 1 di sini. Soal ritual-ritual yang seperti itu. Ini Yesaya pasal 1 ayat 11 ya, mohon maaf salah, bukan 11-11 tapi 1-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemuh korban-korban bakaran berupa domba jantan dan sebagainya. Ada kata yang cukup menggetarkan di sini, yaitu kambing domba jantan tidak kusukai. Itu kata Tuhan. Kemudian di Amos pasal 5 bilang ayat 2, sungguh apabila kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban-korban bakaran, korban sajian dan sebagainya, kata yang terakhir juga itu menggelisahkan kita. Aku tidak pandang semua itu. Jadi seberapapun usaha kita mengerjakan, memberikan, mempersembahkan korban dalam perjanjian lama, yaitu tentu saja bagi Tuhan bukan itu yang dicari. Di dalam perjanjian baru, kemudian karena darah Kristus sudah genap, sudah selesai. Perjanjian baru yang dituntut kepada kita adalah mempersembahkan hidup. Perjanjian baru menyampaikan kepada kita, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya bisa slide. Sekarang apa yang dituntut Tuhan Allahmu daripadamu? Mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu, kita bisa baca Ulangan 10, 12-13 dan Mika 6 ayat 8. Bisa buka Alkitabnya, nanti bisa gantian. Kalau yang sudah dapat Ulangan 10, 12, 13 bisa baca dulu. Kemudian yang kedua Mika 6 ayat 8, minta tolong bisa ada yang membacakannya. Bapak Ibu sekalian yang bawa Alkitab atau bawa handphone yang ada aplikasi Alkitabnya, silakan dibaca. Jadi ini sekarang yang dituntut oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Yang ini nanti juga diaplikasikan dalam perjanjian baru. Silakan. Ya. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Ya. Takut akan Tuhan? Lanjut. Takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapanku, maka akan baik keadaanmu. Mika 6 ayat 8. Ada yang bisa bantu baca? Mari Bapak Ibu. Mari. Berlaku adil, hidup setia di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat di tengah-tengah kita ada ketidakadilan, tetapi kita diam saja. Kita apatis, kita bersikap tidak mau tahu. Padahal ada ketidakadilan, ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan.
Tapi nyatanya kadang-kadang, saya tidak bilang semua, itu menjadi bagian yang kita akan pikir itu mungkin tugas orang lain, bukan tugas saya. Tapi lagi-lagi pesan Tuhan pagi ini buat kita bahwa apapun itu kita diminta untuk berlaku adil kepada sesama kita. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita lihat kepada bagian berikut, yaitu pengorbanan dalam perjanjian lama itu sudah dilunasi oleh Yesus sendiri. Dan kemudian Rasul Paulus membangun hal ini dengan mendorong kita di dalam perjanjian baru untuk mempersembahkan. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu Paulus mengingatkan itu. Kemudian Yesus adalah imam besar agung yang bersimpati kepada kita dan yang sudah mengalami dan memahami kelemahan kita. Karena waktu ia telah diuji dalam segala hal seperti yang kita seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Jadi ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dalam kenyataannya dia tidak melakukan dosa. Nah Bapak Ibu, kita lihat di dalam Roma 14 ayat 7 ini yang menjadi bagiannya. Siapa yang berhak atas hidup kita? Apakah kita berhak untuk diri kita sendiri? Apakah kita berpikir bahwa ini hidup saya yang berusaha, saya yang makan, saya yang belajar, saya yang mengusahakan kesejahteraan untuk diri saya? Maka kita bisa bilang bahwa hidup ini adalah hak saya. Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih yang berhak atas hidup kita? Walaupun kita mengakui bahwa Allah yang memberi hidup kepada kita, namun kenyataannya kadang-kadang kita menolak untuk mengakui bahwa Allah itu berhak atas hidup kita. Kalau kita merasa bahwa Allah pemilik hidup kita, sudah tidak ada lagi yang kita eman-eman itu yang kita tahan-tahan, yang menjadi milik kita yang harus kita pertahankan. Apapun itu semua kita kasih untuk Tuhan. Apa saja, jangan lagi kita berpikir, oh itu punya saya, oh itu milik saya. Ada bagian-bagian yang dimana Tuhan tuntut kita. Tema better sacrifice itu tujuannya adalah memberi. Ya toh, memberi hidup, merelakan hidup, mempersembahkan hidup. Bapak Ibu, ada satu teori perkembangan iman menurut James Flower. Jadi ada tahap-tahapannya dalam perkembangan iman, tapi saya hanya ingin mau menyampaikan di bagian 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahap pertama itu kepercayaan awal, yaitu kita tahu pada waktu anak lahir, usia 0 sampai 3 itu ada tahap kepercayaan, tapi masih tahap kepercayaan awal. Kemudian ada tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Nah, tahap yang ketujuh ini menarik Bapak Ibu. Tahap yang ketujuh itu namanya tahap iman universal, bisa ditampilkan. Nah, tahap ini ada tahap di mana tahap yang paling akhir yang digambarkan lewat pribadi-pribadi yang sudah berhasil mencapai tujuan hidupnya dengan dia tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Contohnya seperti Bunda Teresa atau Martin Luther King. Kita tahu bagaimana Bunda Teresa dalam pelayanannya di Kalkuta. Sama sekali sudah tidak mementingkan diri sendiri. Waktu itu sangat potensial untuk dia sakit karena kondisi seperti itu, bakteri segala macam ada di situ. Tapi bagi dia, kalaupun dia akan mati di situ nggak apa-apa. Kalaupun dia akan selesai hidupnya di situ, Bunda Teresa nggak apa-apa. Nah proses ini yang namanya iman sampai pada tahap universalita ternyata itu berbanding lurus dengan yang namanya pengorbanan. Tidak akan mungkin orang sampai pada iman yang hidupnya sudah bukan untuk dirinya sendiri lagi. Tidak akan mungkin dia melakukan itu kalau dia tidak melakukan yang namanya pengorbanan. Jadi sebanding lurus antara iman universalita dengan yang namanya tadi sacrifice. Bapak Ibu, pribadi yang telah mencapai tahap ini memperlihatkan semangat yang besar dan keterlibatan untuk tuntunan cinta dan keadilan. Hadir untuk mengubah. Kalaupun dia akan habis, kalaupun dia tak akan ada punya apa-apa lagi, tidak apa-apa.
Kalaupun memang hidup saya untuk orang lain, supaya orang lain bertobat, supaya orang lain kenal Tuhan, supaya orang lain diberkati. Kalaupun semua itu untuk menolong mereka, saya tidak apa-apa. Saya akan berikan semuanya. Itu yang karakter daripada yang dimiliki oleh Bunda Teresa. Nah Bapak Ibu, tahap tersebut ditandai dengan iman yang tidak melulu bicara lagi soal dirinya sendiri. Saya dapat apa, saya makan apa untungnya buat saya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Tetapi lebih kepada pokoknya yang penting semua orang bisa dapat pertolongan. Semua orang sejahtera, semua orang baik. Itu yang dikejar dan dilakukan. Orang yang telah berada di tahap ini sangat peka terhadap kemanusiaan dan tidak ragu-ragu untuk melakukan dan bertindak. Nah Bapak Ibu, bagian ini mungkin kita bisa bilang sebagai generosity, kemurahan hati yang luar biasa. Pelayanan yang sama sekali sudah tidak lagi menganggap dirinya apa-apa. Bapak Ibu, pelayanan kami pesat, Tuhan memanggil pesat, kemudian sampai ke pedalaman, ke suku-suku terabaikan. Kami tadi yang saya sampaikan bisa jalan berkilo-kilo, berhari-hari. Cuman yang ingin saya mau sampaikan, ada banyak cerita sebenarnya teman-teman di lapangan, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka tetap terus semangat melayani di dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Tetapi yang saya mau sharing adalah ada teman-teman yang melayani di Papua, di Membramo Raya, itu di suku pedalaman Dou namanya. Kemudian saya pernah sampai ke sana 6 hari, saya bersyukur di sana akhirnya saya tinggalkan HP karena sama sekali di sana gak ada listrik, gak ada air, apalagi signal, itu sama sekali gak ada. Jadi benar-benar hidup yang menyenangkan sebenarnya. Nah Bapak Ibu, waktu kami ke sana, kami masuk ke pedalaman, saya naik pesawat yang 4-5 orang saja, kemudian kami mendarat, itu mendaratnya bukan di ini ya, di lapangan bola saja gitu. Kemudian wah itu orang-orang sudah pada datang, anak-anak sudah pada datang. Yang saya mau ceritakan begini soal sacrifice ya. Ada seorang teman saya ini yang mana dia pelayanan di situ. Jadi di tempat itu kami punya bangun sekolah SD, SMP, TK juga. Dan guru-guru kami itu masih single semua. Baru satu yang menikah 2 bulan yang lalu. Mereka masih single usia 30-35 tahun, tapi bagaimana mereka menyerahkan hidup mereka, bagaimana mereka nggak pikir lagi untuk masa depan mereka, nggak pikir lagi karena mereka tahu masa depan di tangan Tuhan, tapi mereka semua full hidup mereka serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu, mereka di sana itu kadang-kadang kami tidak bisa kontak, mereka aman nggak di sana, kita tahu OPM, kita tahu juga cukup ngeri di sana, tetapi mereka tetap terus bertahan di sana. Ini yang saya rasa sesuatu di mana mereka benar-benar memberi sampai mungkin apa yang mereka punya sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu, guru-guru kami ini mereka guru, tapi kadang-kadang dibilang dokter juga oleh masyarakat di sana. Jadi kami memang stok obat dan kami memperlengkapi mereka dengan medis praktis. Jadi kalau masyarakat dari gunung itu turun, duduk, mereka turun ya biasa dengan model-modelnya yang kita tahu ya. Masih pedalaman, mereka nanti akan bilang begini, Pak Guru, ini anak saya sakit, perutnya besar. Pak Guru tolong obatin. Pak Guru, ini anak saya sakit malaria, tolong obatin. Jadi guru-guru kami ini seolah-olah jadi penjawab semua kebutuhan. Nah tetapi bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk minum obat, ini juga masalah. Sehingga guru-guru kami akan bilang, nanti Bapak kalau misalnya matahari so terbit, minum 1 obat. 1 ya Bapak, jangan lebih 1. Kemudian kalau sudah siang hari, minum lagi 1. Kemudian kalau sudah malam, kalau sudah malam, minum lagi 1. Karena mereka tidak paham waktu. Kemudian beberapa kali waktu itu ada perang suku, guru-guru kami, mereka bertahan di situ. Kami ajak, ayo Pak Guru datang dulu ke kota, datang dulu ke Sentani maksudnya. Tidak, kami mau tetap terus mendampingi masyarakat. Karena ada anak-anak yang jadi korban, ada ibu-ibu juga yang jadi korban meskipun ada perang suku di sana. Jadi Bapak Ibu ada banyak kejadian di mana nyawa mereka itu menjadi taruhan. Di mana mereka rasa-rasanya tuh tidak bisa hidup tenang mungkin seperti kita. Dan mereka tidak punya akses untuk komunikasi dengan keluarga. Karena tadi saya bilang telepon nggak bisa, apa-apa pun nggak bisa mereka di sana. Sudah terisolasi pada waktu mereka masuk ke sana. Yang mereka hanya tahu adalah ya weslah Tuhan, mau apa, mau jadi apapun kami berserah sama Tuhan, sama kehendak Tuhan. Mungkin itu. Nah Bapak Ibu, ada satu teman saya namanya Oscar, dia asli NTT tapi dia juga serahkan diri dan mereka pelayanan di sana.
Satu ketika kami dapat kabar bapaknya meninggal. Bagaimana cara kami untuk memberitahu kepada Oscar ini bapaknya meninggal? Ini sulit sekali. Kami biasanya telepon satelit saja, itu pun koneksinya bisa bagus bisa tidak. Atau kadang kita lewat radio, tapi itu pun kadang-kadang koneksinya susah. Radio pun tidak di posnya, masih jauh lagi baru masuk ke situ begitu. Tapi paling tidak kalau sudah ada kabar ke sini, nanti bawa ke sini kabarnya. Tapi sulit sekali komunikasi. Kami beli pulsa itu 900.000, kemudian untuk sekali telepon atau sekali ngomong aja itu bisa mahal sekali. Dan kemudian pada waktu kami bilang, Pak Oscar pulang ke Sentani, Bapak meninggal. Itu aja lama sekali sampai dia mendengar dengan jelas. Kemudian Bapak Ibu waktu itu dia pulang, setelah beberapa hari dia pulang ke Sentani dulu, belum pulang ke NTT. Kemudian dia pergi ke NTT, nah waktu dia pulang itu anak-anak menangisi dia. Anak-anak bilang, Pak Guru jangan pergi, Pak Guru nanti siapa yang ngajar kami. Tapi ya dia harus pulang dulu karena mamanya itu punya adik kecil dan tidak ada lagi keluarga yang lain selain dia. Jadi mamanya minta supaya dia gak usah balik begitu, gak usah masuk lagi ke pedalaman. Karena keluarganya itu perlu ada kepala keluarga yang harus dia gantikan gitu. Nah makanya saya bilang, Oscar kamu masuk dulu, pergi dulu ke keluargamu, kamu selesaikan semua permasalahan penguburannya dan sebagainya. Kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian saya tanya, gimana Oscar, kamu mau kembali? Dia bilang, Ibu tunggu ya, sabar dulu saya perlu menguatkan mama saya. Dia bilang gitu. Kemudian beberapa waktu lagi, akhirnya dia telepon saya. Ibu, saya akan kembali. Bagi saya, dia muda, masih anak-anak muda ini, yang mungkin juga secara idealismenya mereka punya untuk, wah gimana nih masa depan saya kalau di pedalaman begini, kayaknya tidak ada masa depan ya, kelihatannya. Bagaimana dengan nanti keluarga saya, bagaimana saya mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga kalau mungkin ada di pedalaman seperti ini. Kadang-kadang mungkin itu naturalnya, anak-anak muda akan berpikir seperti itu. Tapi mereka kokoh dengan panggilannya. Mereka tahu yang manggil mereka adalah Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki kekayaan seluruh dunia sehingga mereka terlalu yakin bahwa Tuhan juga yang akan mencukupkan mereka. Tapi sampai pada tahap tadi iman yang universalita, iman yang sampai pada sudah tidak mikirin diri sendiri, nah ini proses Bapak Ibu. Tidak bisa langsung serta-merta jadi. Tapi Bapak Ibu, waktu Oscar akhirnya masuk ke pedalaman itu dengan saya juga ikut masuk ke pedalaman. Sekolah kami itu kan satu-satunya di kecamatan itu. Jadi kalau ada pesawat turun tuh langsung bunyinya semua anak-anak di kelas langsung lari keluar ke lapangan gitu. Siapa yang datang? Mereka lihat Pak Oscar yang datang, mereka lari. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu, cuma bisa nangis dalam hati. Tuhan, betapa kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik itu ditunggu-tunggu. Alkitab bilang begitu. Betapa indahnya orang-orang yang menyampaikan kabar baik, ditunggu-tunggu, dicari-cari, dinanti-nantikan. Dan Bapak Ibu, teman-teman kami terus setia. Jadi teman-teman kami ini ada beberapa yang sampai perkembangan Indonesia pun mereka kadang-kadang sudah sudah gak tahu. Saya cerita yang waktu Jokowi jadi proses yang kedua untuk periode jadi presiden ya, yang kedua waktu itu. Mereka sampai gak tahu sudah 7 bulanan mereka keluar dari pedalaman baru mereka tahu. Jadi benar-benar situasi yang seperti itu kondisinya. Jadi ada 2 cara untuk sampai ke sana. Kita lewat pesawat itu, tapi 1 orang 15 juta. 1 orang. PP itu bisa dihitung berapa. Nah, jalan yang kedua adalah kita lewat sungai. Lewat sungai itu bisa 4 hari, 5 hari, tapi bahayanya adalah buaya. Banyak. Tapi seberapa mereka tetap terus taat. Tapi seberapa besar mereka tetap terus setia. Ini tuh bagi saya, kadang-kadang kalau saya datang ke pelayanan, saya pikir memang saya beberapa banyak bawa apalah untuk mereka, bawa banyak apa untuk mereka. Tapi sampai di sana saya tertegun dan tertemplak bahwa sebenarnya saya tidak bawa apa-apa untuk mereka. Tapi mereka yang bawa banyak ke saya. Melihat pengabdian mereka, melihat pengorbanan mereka, melihat daya tahan mereka tetap terus di pedalaman, anak muda yang terus bertahan. Itu yang saya bawa pada waktu saya datang lagi ke tempat teman-teman yang lain. Saya ceritakan bagaimana semangatnya teman-teman di daerah pedalaman Papua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Pengorbanan terbaik adalah sampai tidak ada lagi hak untuk diri sendiri. Semuanya kita serahkan untuk Tuhan. Slide berikut, ada satu statement yang bilang bahwa pengorbanan sampai sudah tidak merasa itu adalah pengorbanan. Kenapa? Ya karena dia sudah melatih hidupnya sedemikian rupa, sama seperti teman-teman di pedalaman Papua. Kalau Bapak Ibu baru dengar cerita saya, Bapak Ibu akan bilang luar biasa ya, mereka berkorban. Tapi mereka sendiri, kami datang ke sana, saya sebenarnya sedih sudah lama tidak kunjung mereka ya. Tapi mereka ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ibu, ayo ibu kita pergi ke sana. Jadi mereka berburu, di sana itu ada tikus hutan, kami makan itu. Kemudian kita makan juga kelelawar, ya itu yang ada di sana. Pagi saya makan pisang goreng, pisang rebus. Siang saya makan pisang bakar, malam saya makan lagi pisang bakar. Seperti itu, tidak ada beras itu kalau kami baru datang banyak mereka stoknya. Tapi lama-lama kan habis, yang ada saja yang mereka makan. Kondisi seperti ini Bapak Ibu masih ada di pedalaman, masih sangat banyak. Dan kita bersyukur untuk para misionaris yang Tuhan utus, Tuhan taruh hatinya untuk mereka mau mengambil bagian dalam better sacrifice. Menyerahkan hidup melayani Tuhan. Pengorbanan merupakan satu akibat dari sebuah pengabdian. Pengorbanan didasarkan atas kasih kepada Allah. Kalau tidak ada pengabdian tentu saja. Kalau tidak ada memberi, tidak mungkin orang punya hati untuk berkorban. Slide berikutnya. Refleksi lagi Bapak Ibu, kapan terakhir kita menyenangkan diri sendiri? Atau kapankah kita sudah memberi banyak kepada orang lain? Dengan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Artinya keadaan di mana seseorang tidak lagi dituntut oleh siapapun, dan kemudian dan apapun juga untuk melakukan suatu hal, baik dituntut oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak luar. Sama sekali dia sudah nggak peduli dengan itu semua, karena dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk Kristus, mati dan hidupnya adalah untuk Kristus. Paulus bilang, mati adalah keuntungan, tapi kalau dia masih hidup artinya dia harus bekerja memberi buah-buah pelayanan. Pagi hari ini firman Tuhan datang buat kita Bapak Ibu. Firman Tuhan mengorek kita sampai ke bagian dalam hati kita. Mari kalau Tuhan menuntut kita untuk memberi sampai rasa sakit, saya tahu Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk kita mampu menanggungnya. Bapak Ibu, artinya adalah segala sesuatu kita sudah letakkan di bawah kaki Kristus. Inilah kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika seseorang tidak lagi terbelenggu oleh apapun dan siapapun selain daripada hanya kehendak Tuhan saja yang dia lakukan.